Kita masuk kepada keutamaan berpuasa yang setelahnya. Yang keberapa? Yang kelima. Iya apa tidak? Maka dari keutamaan berpuasa di dunia yang kelima, mukafirudz dzunub. Orang-orang yang berpuasa itu berjatuhan dosa-dosanya. Maka ya ibadah Allah perlu diperhatikan bahwa seluruh yang namanya manusia tidak lekang daripada dosa. Telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari sanad keduanya Ali ibni Mas'adah Al-Bahili an Qatadah an Anas. Maka hadis ini sanadnya dari Ali ibni Mas'adah Al-Bahili an Qatadah an Anas. Qatadah imam min asbatinas dari Anas. Namun Ali ibni Mas'adah Al-Bahili dia rawi yang saduk, maka hadisnya hasan. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dihasankan oleh Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang lafadznya kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa kullu ibni Adam, lafadz kullu di ilmu usul memberikan makna general, bimakna seluruhnya tanpa pengecualian, kecuali datang pengecualian setelahnya. Maka jika tidak datang pengecualian maka dia bersifat umum, general. Kullu ibni Adam khata', maka lafadz kullu di ilmu usul memberikan makna umum seperti ucapan Allah contohnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini fan, dalam keadaan fana, pasti mati. Dan Allah berfirman kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti dia akan dihampiri oleh sang maut. Maka lafadz kullu yufidul umum. Dan juga Allah berfirman kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan menganggap kelompok diri mereka yang paling benar. Maka kelompok As-Sa'afiqah yang memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa dosa, mereka menganggap benar dan menjadikan orang-orang yang tidak mencela Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali adalah sesat, tidak boleh disalami, tidak boleh diberikan hak-hak muslim. Maka bagaimana al-wala wal bara seperti ini? Maka kalimat kullu hizbin bima ladaihim farihun bermakna am, general. Setiap kelompok meskipun mengaku muslim dan kelompok mengaku salafi namun dia hizbiyah, al-wala wal baroknya karena kelompok, maka akan menganggap kelompok mereka yang paling benar. Kelompok mereka paling ngeri, RII, ngeri. Maka di sini kullu hizbin bima ladaihim farihun, kullu yufidul umum, tidak ada pengecualian. Begitupun di sini kullu ibni Adam khata', bahwa seluruh yang namanya manusia pasti bersalah. Sehingga pepatah Indonesia mengatakan tak ada gading yang tak retak, dan sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh pula. Maka kita ya ibadah Allah tidak akan pernah lekang dari dosa-dosa yang kita perbuat. Meskipun kita berusaha dan berusaha, sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh pula. Maka disebutkan di dalam hadis ini kullu ibni Adam khata', tidak dikecualikan siapapun. Tidak dikecualikan dia syekh, dia ustadz, dan yang lainnya, maka semuanya akan masuk kepada dosa, tidak lekang dari dosa. Namun sebaik-baiknya para pendosa mereka yang mudah dan cepat kembali kepada Allah, bertaubat dan beristighfar. Dari mukadimah hadis ini, apa hubungannya dengan keutamaan berpuasa? Maka puasa dari keutamaannya adalah mukafir adzunub. Pakai qalqalah, bahwa dia itu adalah penghapus dari dosa-dosa yang kita tidak pernah lekang darinya. Maka jika Allah membongkar dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kita ananas sama, bahkan bagaikan mercusuar dan gedung-gedung pencakar langit. Dosa kita
di atas, menjulang tinggi. Dan jika dosa-dosa kita ini Allah bukakan kepada manusia dengan bau busuk, maka tidak ada yang mendekati si Sa'id karena bau busuk, karena dosa-dosanya. Maka ya ibadallah, manusia tidak pernah lekang dari dosa, tetapi Allah yang merahmati kita, Allah yang menutup aib-aib kita. Maka agar kita menyelesaikan permasalahan dari dosa-dosa kita yang tidak pernah lekang ini, dari keutamaan berpuasa kita bisa menggugurkan dosa-dosa ini. Maka dari keutamaan berpuasa yang kelima, barakallahu fikum, mukafir az-dzunub, menjadi alat demilisionis, penghancur dari dosa-dosa. Maka pendalilannya banyak di dalam hadis. Pertama, hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, poin pendalilannya puasa Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya mata qaddama, dari dosa-dosa yang sebelumnya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa orang yang berpuasa akan dihapus dosa-dosanya. The big question here, pertanyaan yang besar sekarang. Siapa yang ngantuk? Kita beri pertanyaan agar terbangun. Itu siapa yang tidur? Maka apakah dosa yang diampuni oleh ibadah puasa ini adalah dosa-dosa besar? Silahkan dijawab semuanya. Apakah dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa yang besar? Ataupun dosa-dosa yang kecil? Atau semua dosa besar dan kecil? Ataupun hanya dosa-dosa yang besar? Atau hanya dosa-dosa yang kecil? Bagaimana jawabnya? Coba dijawab biar bisa minum. Waktu habis. Tidak ada jawaban. Jawabnya adalah hanya dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa yang besar seperti membunuh manusia, memakan riba, berzina, maka di sini harus dia bertaubat, tidak hanya dihapus dosa-dosanya dengan amal-amal soleh seperti puasa, sholat dan sebagainya. Maka hadis yang kita baca tadi dari Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, maknanya barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dia meyakini dengan kewajiban puasa tersebut, wajib. Wahtisaba, dan dia berpuasa dalam keadaan lapar, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia beriman dan meminta pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Apakah semua dosa yang dia perbuat? Tidak, hanya dosa kecil-kecil saja. Maka di dalam ayat pun, di dalam surat Hud, Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sama semakna dengan ini, bahwa perbuatan baik, puasa Ramadan dan juga salat 5 waktu, innal hasanat yudhibnas sayyiat, menghilangkan dosa-dosa. Dosa apa? Dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar tidak bisa dengan mudah dihapuskan kecuali dengan taubatan nasuha. Mana pendalilan bahwa dosa-dosa yang besar tidak bisa dihapus hanya dengan puasa dan sebagainya? Pertama, Allah berfirman tentang masalah dosa besar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukafira ankum sayyiatikum
Maka wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Diharapkan dengan taubat ini Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jelas pendalilannya bahwa di sana ada pengampunan dari Allah dari dosa-dosa dengan taubatan nasuha. Adapun di dalam hadis ini, barang siapa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, diampuni dosa-dosanya. Dohirnya dosa-dosa yang kecil, mana penjelasnya? Di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Bahwa salat 5 waktu kalian dan dari puasa Ramadan yang lalu kepada Ramadan yang sekarang tiap tahun berpuasa, dan dari salat Jumat di pekan ini kepada Jumat yang akan datang, maknanya selalu menghadiri salat Jumat, berpuasa, melaksanakan salat Jumat, salat 5 waktu, melaksanakan umrah, semua amal-amal soleh itu mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Dia penghapus dari segala dosa yang ada dengan catatan bukan dari dosa-dosa besar. Maka awas, diperhatikan hadis ini. Ada seorang pelacur, di bulan Ramadan dia mengambil shift malam, overtime, all night. Tapi di siang hari libur. Kenapa? Puasa Ramadan. Di siang hari dia puasa. Dan para bankir yang diharamkan bekerja di bank sesuai ucapan Allah, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli tetapi diharamkan dalam keadaan riba. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wal katibain wasyahidain. Dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam para rentenir, para bankir, pemakan riba, dan orang-orang yang meminjam uang untuk disembelih dari belakang dengan diambil ribanya. Dan 2 orang teller yang membuat transaction, dan 2 orang syahid yang mempersaksikan bahwa dia mempunyai surat tanah dan surat tanahnya benar, ini tanahnya dia, untuk dijadikan jaminan, maka semuanya terlaknat. Kemudian di siang hari orang ini berpuasa, para bankir ini, mudir bank, yang 3 huruf tidak usah disebutkan namanya, pokoknya 3 huruf. Maka dia itu berpuasa, kemudian berpuasa Ramadan penuh, dan dia mengetahui kalau kepekerjaan dia haram. Maka dia mengatakan, semoga dengan puasa tahun 2002 ini di Ramadan mengampuni dosa-dosaku 1 tahun penuh dari bekerja di bank. Never ever. Dan berkata pelacur itu, ya Allah, ampunilah dosaku di malam Ramadan, karena di siangnya aku berpuasa dan malamnya overtime. Maka itu ucapan yang lucu. Maka hasya wa kalla, tidaklah Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka mereka para pelacur yang berzina di malam hari dan berpuasa di siang hari, tidak maksudnya masuk kepada hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan para bankir yang berpuasa di siang hari, maka dia tidaklah menjadi dosa-dosanya berguguran karena memakan riba. Namun kedua praktek ini dari pemakanan riba dan prostitution diluluh lantakkan dosa-dosanya dengan taubat nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Dengan taubatan nasuha berguguran dosa-dosa. Adapun hanya sekedar melaksanakan amal soleh seperti hadis Muslim dari Abi Hurairah tadi, maka yukaffirat
Lima bainahun idajtunibal kabair, dengan catatan terjauh dari dosa besar. Maka kalau begitu, apa itu dosa-dosa kecil? Sebaiknya tidak usah disebutkan, agar nanti bermudah-mudahan, aku melaksanakan dosa kecil, akan terampuni dengan salat-salatku, maka akan banyak melakukannya. Yang jelas dosa-dosa kecil bukan seperti zina, memakan riba, membunuh manusia, kesyirikan, kekufuran, itu semuanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar didefinisikan oleh para ulama, dosa-dosa yang dibarengi dengan iqab, dukhul ilan nar, wal hudud fi dunya, seperti mencuri dipotong tangan, dosa besar. Berzina, muhsan, melaksanakan selingkuhan dengan tetangganya padahal sudah punya 2 anak, maka dirojam, dosa besar. Dan berzina masih perawan, maka dipukul 100 cambukan dan yugribus sanah, diasingkan setahun. Itu perbuatan dosa-dosa besar, ada kafaratnya. Maka dosa-dosa kecil disebutkan oleh para ulama dosa yang mana dia bisa membawa kepada perkara yang besar, dan dia tidak ada ancaman yang keras dari Al-Quran. Maka wallahu alam, kalau kalian tetap meminta misal, kita berikan satu contoh, dan itu ada nasnya di ayat surat Hud. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Disebutkan kisahnya, hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Fa inna rajulan yara imra'atan fa ahabbaha fa qabbalaha, bahwa laki-laki melihat perempuan dan dilihatnya terus-menerus sampai dia bernafsu padanya. Padahal Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu falyaghuddu absarahum, agar menurunkan pandangan kepada laki-laki, dan kepada nisa falyaghdudna absarahun, kepada para perempuan tidak memandang kepada laki-laki. Tapi bagaimana kalau dia ustadz? Seperti orang-orang roja, ustadznya manteng 2 jam. Apakah punya pengecualian? Kayaknya di dalam ayat falyaghdudna absarahun, agar para perempuan solehah menundukkan pandangan, kayaknya tidak dikecualikan oleh dai-dai roja kan? Tidak ada pendalilannya, tidak ada. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Itulah dari kesalahan mereka. Akhirnya banyak dari banat terfitnah dengan pakaian ustadz ini, pakaiannya bagus, atau dengan tampangnya yang ganteng. Alhasil, alhamdulillah kita terjauh dari perkara seperti itu. Maka orang ini kisahnya di dalam Sahih Al-Bukhari tidak menundukkan pandangan. Akhirnya perempuan itu pun tidak menundukkan pandangan. Keduanya akhirnya wallahu a'lam di hadis itu bertemu, hanya sekedar laki-laki itu menciumnya. Dan di sini mencium apakah berzina? Jauh dari berzina. Namun wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Dan juga di dalam hadis wala taqrabu ila zina. Wala taqrabu zina. Afwan. Maka janganlah kalian mendekati yang namanya zina, maka di sini zina berproses. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, inna ibna Adam la yakhlu syai' minaz zina. Bani Adam itu tidak pernah lepas sedikit pun dari arah-arah kepada zina. Fal ainu zinaha an-nadhar, wal yaddu zinaha batsh, wa rijlu zinaha al-mashi, fayusaddiquha al-farju. Maka manusia, Bani Adam tidak pernah lekang dari perzinaan, maknanya arah kepada perzinaan. Maka Allah berfirman, fala taqrabuz zina. Karena zina itu proses. Maka mata zinanya melihat perempuan ini cantik, manteng terus. Seperti perempuan melihat ustadznya, ustadz ini ganteng, dipantang terus. Maka tidak boleh. Kemudian tangan zinanya memegang, dan kaki zinanya melangkah untuk bertemu dengan
orang yang dicintainya ini, yang diharamkan, maka itu semuanya langkah-langkah kepada zina. Wal farju yusaddiquh wa yukadzibuh. Maka yang menjadi poin is Mr. P. Di saat Mr. P di sini menjadi raja dari hawa nafsunya dan dia mengambil langkah, maka masuklah perzinaan. Namun jika Mr. P ini tidak masuk perkara, hanya melihat, masuk dosa. Tetapi wallahu alam, itulah yang diinginkan di dalam hadis ini, dosa-dosa kecil. Dan begitupun orang ini, di mana dia melaksanakan qublah, mencium saja, kemudian selesai, tidak sampai kepada zina. Maka datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, hilangkan dosaku bagaimana? Pergi. Ke Umar sama. Datang kepada Nabi Muhammad, turun ayat di surat Hud. Disebutkan innal hasanat yudhibna sayyiat. Perbanyaklah salat dan salat malam, maka hasanat itu akan menghapuskan dosa qublah, kiss, ciuman. Maka di sini wallahu a'lam, seperti disebutkan para ulama, bahwa ciuman dan kiss ini kepada perempuan ini dosa kecil. Wallahu a'lam. Karena tidak masuk kepada permasalahan zina, yang masuk kepadanya iqab. Kalau dia muhsan maka di rajam. Dan jika zinanya karena Mr. P-nya masuk kepada perkara ini menjadi rajanya dari syahwah, maka masuk kepada perzinaan. Kalau masih bujang maka dicambuk dan 1 tahun diasingkan. Alhasil dari contoh ini, innal hasanat yudhibna sayyiat, maka disuruh oleh Nabi orang ini banyak sholat, maka akan berguguran dari dosa-dosanya. Ini contoh. Kembali kepada masalah, maka yang dihapuskan dosa-dosanya di dalam hadis yang kita bahas ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka tidak bisa. Sehingga awas, jangan dianggap seorang pelacur yang berpuasa di siang Ramadan dan di malam Ramadan melaksanakan praktek prostitution tidak menghapuskan dosa-dosa di malamnya. Dan seorang bangkir dan orang yang korupsi dan yang lainnya melaksanakan perbuatan-perbuatan kezaliman ataupun melaksanakan riba, maka diharapkan dengan puasa Ramadan diampuni dosa tahun ini, tidak diampuni. Maka dia harus bertaubat kepada Allah. Maka dosa-dosa yang ada di sini hanya dosa yang kecil. Maka untuk contoh dari dosa-dosa yang kecil juga hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Hudzaifah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-shalah was-siyam was-shadaqah. Sebutkan maknanya, al-fitnah maknanya perkara-perkara yang melalaikan. Karena anak-anak kita adalah fitnah bagi kita, harta-harta kita fitnah bagi kita. Maka jika terfitnah dari harta, dari anak, dari istri, dari tetangga, maka tukafiruha as-sadaqah was-shalah was-siyam. Ini pun menjadi pendalilan bahwa penghapus dari dosa-dosa dosa yang kecil. Terfitnah, yang mana dia dalam keadaan bekerja lupa, tidak sholat berjamaah. Bukan lupa-lupa, memang lupa, maksudnya agak sedikit dilambatkan, ternyata terjauh dari sholat berjamaah. Ataupun sibuk dengan istrinya, beberapa ronde akhirnya masuk kepada waktu sholat, entar dulu, terlambat sholat. Ini masuk kepada fitnah. Alhasil seperti itu keadaannya, ini bisa diampuni dengan dosa-dosa ini, amal-amal soleh seperti hadis tadi. Innal hasanat yudhibna sayyiat, juga dari Al-Quran. Maka ini contoh-contoh yang diberikan di dalam hadis-hadis, memberikan makna yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah. Maka ini dari keutamaan puasa yang kelima, mukaffir dzunub,